Di channel ini, kita akan mengupas sisi gelap dari kebenaran yang dirahasiakan oleh ilmu pengetahuan pada umumnya. Jadi, siapkan mental dan pikiran Anda untuk mengetahui realitas yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Di episode ini, eksplorasi tentang simulakra masih berlanjut. Filosofi Jean Baudrillard dan mitos kuno yang seiring waktu berubah dari refleksi realitas menjadi inti dari persepsi kita tentang kenyataan saat ini. Bagi yang belum tahu, apa itu simulakra dan siapa Jean Baudrillard, saya menyarankan Anda untuk klik kartu info di pojok kanan atas untuk menonton episode sebelumnya, agar Anda bisa mengikuti video ini tanpa kebingungan. Season kelima Sancakala bertema simulakra. Singkatnya, simulakra dapat diartikan sebagai tiruan dari sesuatu yang menggantikan realitas dengan representasinya. Seperti halnya patung atau lukisan yang menggambarkan sosok manusia seperti aslinya. Padahal, itu adalah sebuah tiruan dari sosok manusia yang sebenarnya. Dalam video ini, kita akan melangkah melewati cermin, menuju dunia di mana realitas bukan hanya tercermin, tetapi juga terdistorsi atau dipelintir, dibentuk ulang oleh cermin-cermin yang terlihat maupun tak terlihat. Kali ini, kita akan membahas distorsi dari realitas refleksi. Bersama saya, Bonfilio, yang akan menemani Anda di sepanjang video ini untuk menjelajahi salah satu misteri terbesar umat manusia. Sekarang bayangkan diri Anda berdiri di depan cermin. Apa yang Anda lihat? Jika Anda melihat sebuah refleksi, apakah Anda yakin itu representasi nyata dari realitas? Bukankah refleksi itu hanyalah sebuah gambar konstruksi dari cahaya dan perspektif? Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tetapi ada sisi lain ketika kita mempertimbangkan hakikat realitas itu sendiri. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa pembahasan di dalam video ini mungkin akan terdengar asing bagi Anda. Saya sarankan Anda untuk mau berpikiran terbuka. Di episode sebelumnya, Baudrillard mengusulkan bahwa di dunia modern, batas antara realitas dan representasi bukan hanya memudar, tetapi telah benar-benar hilang. Hal ini menyebabkan apa yang disebutnya sebagai hyperreality, di mana beragam citra telah menggantikan kenyataan, bahkan mendominasi cara kita memahami dunia. Mari kita ambil contoh dari mitos penciptaan. Di banyak kebudayaan, mitos-mitos ini dimulai sebagai cara untuk menjelaskan asal-usul alam semesta, bumi, dan juga umat manusia. Misalnya, dalam mitologi Mesir kuno, Dewa Atum menciptakan dunia dari ketiadaan, menggunakan kekuatan pikiran dan juga kata-katanya. Atum adalah dewa pencipta utama dalam mitologi Mesir kuno. Ia dikenal sebagai salah satu entitas pertama yang muncul dari kekacauan primordial Nun. Nun adalah dewa primordial dalam mitologi Mesir yang melambangkan kekacauan dan kekosongan sebelum penciptaan dunia. Dia dianggap sebagai air tak berbatas yang ada sebelum segala sesuatunya muncul. Dari Nun inilah, dewa-dewa awal seperti Atum muncul untuk menciptakan dunia. Atum dianggap menciptakan dewa-dewa lain dan elemen-elemen dunia dari dirinya sendiri. Dia sering digambarkan sebagai manusia dengan kepala ular, atau sebagai figur manusia dengan simbol-simbol kekuasaan seperti scepter atau tongkat kekuasaan, dan Ankh sebagai simbol kehidupan. Atum juga sering diidentifikasi dan dikenal dengan dewa matahari Ra. Dan dalam beberapa mitos, dia dianggap sebagai bentuk awal atau manifestasi dari Ra. Ra memainkan peran kunci dalam penciptaan dan pemeliharaan tatanan kosmik. Kisah ini pada awalnya merupakan cerminan dari bagaimana orang-orang Mesir memandang dunia di sekitar mereka sebagai sebuah dunia yang tercipta dari kekuatan ilahi yang tak terlihat. Namun, itu sangat nyata bagi mereka. Seiring berjalannya waktu, mitos-mitos ini tidak lagi berfungsi sebagai refleksi realitas atau cerminan dari kenyataan, melainkan mulai membentuk realitas itu sendiri. Dengan kata lain, Atum atau Ra telah menjadi nyata dan diyakini sebagai bentuk absolut dari pandangan Mesir kuno. Di dalam kosmologi Hindu, kita menemukan kisah-kisah penciptaan yang begitu kuat, mempengaruhi budaya dan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Dalam mitologi Hindu, Maya dianggap sebagai kekuatan yang menutupi realitas sejati dan menyebabkan kesadaran manusia terjebak dalam fenomena duniawi dan kesenangan material. Konsep seperti ini menunjukkan bahwa dunia materi adalah ilusi, mencerminkan bagaimana narasi-narasi religius telah mendistorsi persepsi atau pandangan kita tentang apa yang benar-benar nyata. Konsep-konsep ini
dapat menjadi rujukan bahwa batas antara realitas dan juga representasi bukan hanya memudar, tetapi telah benar-benar hilang. Dari sinilah Baudrillard menyebutnya sebagai hyperreality. Baudrillard membagi proses ini menjadi 4 tahap tanda. Pada tahap pertama, tanda adalah refleksi dari realitas dasar. Pada tahap kedua, tanda mulai memutarbalikkan atau menutupi realitas dasar. Pada tahap ketiga, tanda mulai tampak menjadi realitas itu sendiri. Dan pada tahap akhir, tanda benar-benar menjadi simulakra, di mana ia tidak lagi memiliki hubungan dengan realitas dasar dalam persepsi manusia. Di titik inilah, kita hidup dalam apa yang disebut sebagai hyperreality, di mana tanda dan citra telah menggantikan realitas, menciptakan dunia yang penuh dengan representasi tanpa referensi atau rujukan yang nyata. Mari kita renungkan bagaimana konsep ini tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihatlah teknologi modern saat ini. Realitas virtual, media sosial, bahkan uang digital. Semua ini adalah contoh dari simulakra yang telah menggantikan realitas asli dalam persepsi kita. Di media sosial, kita menciptakan persona, versi ideal dari diri kita sendiri, yang seringkali jauh dari kenyataannya. Namun, bagi persepsi banyak orang, persona ini menjadi lebih nyata daripada identitas mereka yang sebenarnya. Di dalam fisika, kita melihat konsep ini melalui teori kuantum dan teori string. Fisika membantu kita memahami realitas melalui bukti-bukti dari hasil studi dan percobaan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Akan tetapi, apakah realitas itu sendiri sama seperti yang telah dipahami oleh ilmu fisika klasik maupun modern? Atau ini semua hanya refleksi dalam simulakra? Bagaimana jika semua yang kita lihat hanyalah proyeksi dari bentuk asli atau bayangan maya yang dihasilkan program dengan algoritma rumit di balik realitas kita? Sesuatu yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Mitos, legenda, dan narasi religius dari berbagai kebudayaan di dunia ini bukan hanya mengajarkan kita tentang asal-usul kita dan jagat raya ini, tetapi mereka juga menunjukkan bagaimana kita membentuk dan dipengaruhi oleh konsep-konsep yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Konsep-konsep ini, meskipun awalnya dimaksudkan untuk menjelaskan dunia, seringkali berubah menjadi momok yang lebih kuat dan kadang-kadang lebih menakutkan daripada realitas yang mereka coba jelaskan. Sejarah penuh dengan contoh-contoh di mana manusia telah menciptakan citra dan tanda yang kemudian menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Dari ritual-ritual magis di zaman kuno hingga simbol-simbol astrologi yang terus mempengaruhi keputusan dan takdir manusia. Astrologi adalah praktik yang menghubungkan posisi dan pergerakan dari benda-benda langit. Contohnya seperti bintang dan planet dengan peristiwa di bumi, serta kehidupan manusia. Dari sini saja, kita seharusnya sudah bisa melihat bagaimana tanda-tanda ini telah mengendalikan cara kita dalam memandang dunia. Atau lebih dekatnya, sifat-sifat manusia berdasarkan rasi bintang kelahiran mereka. Tetapi, apa artinya bagi manusia pada zaman ini? Disinilah kita berdiri, di ambang realitas dan juga ilusi, mencoba memahami dunia yang mungkin tidak pernah kita bisa pahami sepenuhnya. Dalam konteks mitologi dan agama, kita sering menemukan contoh bagaimana realitas dapat mengalami perubahan dan menciptakan dunia baru serta hidup dengan aturan-aturannya sendiri. Semua itu awalnya dimaksudkan sebagai cerminan dari dunia dalam konteks keimanan. Namun, seiring berjalannya waktu, hal ini berkembang menjadi narasi yang memiliki realitas tersendiri dan seringkali lebih dominan daripada hal material. Seperti yang dikatakan Mircea Eliade, seorang sejarawan agama, yang menyatakan bahwa mitos berfungsi untuk membentuk dan juga mendistorsi kenyataan, menciptakan sebuah dunia yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Dalam tradisi agama tertentu, narasi ini bahkan dapat menggantikan realitas atau kenyataan asli dan menjadi dasar bagi hukum budaya dan perilaku sosial. Misalnya, dalam agama Hindu, kisah-kisah dari epik seperti Mahabharata dan Ramayana bukan hanya sebagai cerita rakyat, tetapi juga teks yang mempengaruhi hukum, moralitas, dan juga norma-norma dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks teori simulacrum, narasi-narasi mitologis ini bisa dilihat sebagai bentuk simulasi yang berkembang dari refleksi realitas dan juga spiritual, hingga menjadi distorsi yang kemudian mendominasi kesadaran kolektif atau sekumpulan kesadaran kita. Ada contoh menarik dari distorsi ini, yaitu konsep surga dan neraka dalam agama-agama monoteistik. Monoteistik adalah sebuah kepercayaan pada satu Tuhan. Awalnya, konsep-konsep ini mungkin saja merupakan cerminan dari pemahaman spiritual tentang kehidupan setelah kematian. Dalam pandangan Baudrillard, surga dan neraka dalam bentuk ini bukan lagi cerminan dari realitas spiritual, tetapi telah menjadi dunia tiruan yang diciptakan untuk mengendalikan pikiran dan perilaku manusia. Baudrillard menyatakan bahwa konsep surga dan neraka telah menggantikan realitas spiritual asli dan kini berfungsi sebagai alat untuk memanipulasi dan mengendalikan masyarakat. Dengan kata lain, dunia tiruan ini telah menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri dan bisa menjadi alat yang kuat untuk mengontrol perilaku manusia. Dunia simulasi ini menjadi arena di mana batas antara kenyataan dan ilusi menjadi semakin kabur, menempatkan manusia dalam dilema eksistensial. Hal inilah yang mencerminkan pandangan Baudrillard tentang hiperrealitas. Di sini Baudrillard memperingatkan kita bahwa dalam dunia hiperrealitas, kita akan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kenyataan dan juga simulasi. Hingga pada akhirnya, kita menjadi bagian dari simulasi itu sendiri. Distorsi dari realitas refleksi ini juga bisa dilihat dalam politik dan propaganda. Dalam banyak kasus, narasi politik dapat disebarkan oleh pemerintah, media, atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan. Bisa menjadi begitu kuat, bahkan meyakinkan, sehingga mereka menggantikan kenyataan itu sendiri. Misalnya, dalam dunia politik modern, konsep-konsep seperti keamanan nasional, perang melawan teror, atau krisis ekonomi seringkali digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang mungkin tidak masuk akal jika dilihat dari sudut pandang objektif. Baudrillard menyatakan bahwa dalam dunia politik modern, simulasi dari kekuatan, ancaman, dan ketakutan digunakan untuk mengendalikan masyarakat dan membenarkan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Dengan kata lain, narasi politik yang disimulasikan menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Dan kita menjadi kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kenyataan dan juga simulasi. Akhirnya kita terperangkap dalam dunia yang telah terdistorsi atau bahkan diciptakan oleh simulasi ini. Episode distorsi dan realitas refleksi membawa kita pada dunia di mana tiruan tidak hanya untuk meniru kenyataan, tetapi menciptakan realitas baru yang hidup dengan aturan-aturannya sendiri. Dari episode ini, kita seharusnya menyadari bagaimana dunia yang kita tempati selama ini berjalan dengan aturan-aturan yang telah tercipta maupun diciptakan, secara sengaja maupun secara natural. Dalam konteks ini, norma adalah aturan yang telah disepakati oleh berbagai pihak. Dalam politik, kita mungkin bisa menerka-nerka siapa pelakunya dan untuk apa mereka melakukan hal-hal manipulatif seperti ini. Akan tetapi, dalam skala atau jangkauan yang jauh lebih besar, seperti alam semesta dan kehidupan, pertanyaannya, siapa dan untuk apa ini semua dilakukan? Ini sudah pasti sangat sulit untuk dipecahkan, bahkan mendekati kata tidak mungkin. Mengapa Tuhan menciptakan manusia dan memberinya penghakiman atas dosa-dosa, dan untuk apa Ia lakukan itu untuk makhluk fana seperti kita? Apakah semua ini adalah bentuk ketidaksengajaan, kesalahan, atau justru Tuhan ingin menunjukkan keadilan dan kekuasaannya? Jika begitu, mengapa kita harus dihakimi atas nikmat dan berkah yang sudah Ia berikan? Apakah untuk mengikuti aturan-aturan yang Ia berikan? Lantas, mengapa Ia membiarkan kejahatan itu ada? Apakah sebagai bentuk ujian bagi makhluknya? Atau keseimbangan? Lalu, mengapa hanya manusia yang diberi akal dan pikiran serta nafsu untuk melakukan segala bentuk tindakan atas pikirannya sendiri? Apakah ini untuk menguji manusia dengan modal yang sudah diberikan untuk patuh terhadap aturannya? Jika begitu, untuk apa diadakannya takdir dan mengapa takdir kita telah ditentukan? Apakah ini semua hanya bentuk dinamika atau lika-liku agar kehidupan ini lebih berwarna? Atau apakah sebelum kita dihadirkan di dunia ini,
kita pernah berjanji kepadanya sehingga takdir kita ditentukan berdasarkan apa yang sudah kita janjikan sendiri? Lalu, kenapa kita bisa lupa dengan janji kita sendiri? Apakah karena kondisi manusia yang tidak sempurna? Jika begitu, apakah semua itu adil? Dan untuk apa kita diciptakan? Dari semua pertanyaan barusan, ada satu yang mungkin bisa membawa kita pada gerbang untuk menemukan realitas jati. Seharusnya Anda patut curiga bagaimana alam mimpi atau alam bawah sadar kita dapat terkoneksi dengan sesuatu yang mungkin itu adalah diri kita yang lain. Yang pasti, jika semua itu benar, mungkin saja tidak dengan logika dan kemampuan daya pikir manusia. Mungkin saja mistik atau hal gaib merupakan teknologi bagi mereka yang levelnya sudah jauh di atas manusia di realitas tersebut. Sama halnya dengan para alkemis, yang ilmunya bisa dijelaskan secara sains di masa sekarang, namun mereka seperti penyihir di masa lalu. Saya rasa pembahasan kali ini cukup memberikan Anda kunci, sekaligus getaran untuk bisa lanjut ke tantangan berikutnya mengenai pengetahuan dan juga seberapa kuat iman Anda. Jangan khawatir, 2 episode yang sudah Anda saksikan ini hanyalah permulaan dari apa yang sebenarnya Anda akan ketahui di pembahasan berikutnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas ulasan yang jauh lebih menarik dan lebih menantang lagi. Jangan pernah berhenti berpikir kritis, dan sampai jumpa di episode ketiga dari season kelima Sancakala berikutnya.